Halo, jumpa lagi bersama saya Meligu. Kali ini saya membuat pempek. Pempek ini saya namakan pempek sultan atau pempek super enak. Kenapa saya sebut pempek sultan? Karena rasanya itu sangat enak ya, beda dengan pempek ikan tenggiri yang biasa saya buat. Karena ini terbuat dari campuran antara ikan tenggiri dan ikan gabus. Nah, percampuran ikan gabus itu kan teksturnya itu lembut. Kalau ikan tenggiri itu teksturnya itu kenyal. Nah, kalau di mix itu menghasilkan pempek yang enggak terlalu kenyal, enggak terlalu lembut, jadi sangat enak. Kalau biasanya kita membuat ikan tenggiri, ketika pempeknya dingin atau setelah kita goreng dan pempeknya dingin, itu biasanya teksturnya akan menjadi keras. Nah, beda kalau kita campur antara ikan gabus dan ikan tenggiri. Walaupun dia sudah dingin, pempeknya tetap enak dan rasanya enggak berubah. Jadi kita enggak menambahkan putih telur, hanya cukup ikan, tepung tapioka, garam, gula, kaldu jamur, air. Hanya itu aja. Dan menghasilkan pempek yang super lezat, yang dagingnya mirip dengan ikan puta atau ikan belida. Nah, cara membuatnya sangat mudah. Pertama-tama kita siapkan 2 kilo ikan gabus. Nah, ini posisinya masih beku ya. Jadi kita cairkan dulu dan kita aduk-aduk, kita campurkan dengan 1 kilo ikan tenggiri. Nah, kita aduk rata. Dan memang sangat baik kalau kita membuat pempek itu dalam posisi ikannya masih ada esnya. Jadi posisinya dingin. Nah, itu akan membuat pempeknya itu lebih kenyal tetapi tidak keras. Nah, ini kita tambahkan air kurang lebih 1700 cc. Resepnya ada saya buat di deskripsi, nanti tinggal dilihat aja. Nah, ini kita aduk rata sampai ikannya ini tercampur. Ini terlihat ya perbedaan antara ikan gabus dan ikan tenggiri. Nah, jadi kita aduk. Nah, biasanya memang teksturnya itu nggak bisa mulus karena ikan ini ikan dicampur ya. Nah, ini kita tambahkan garam, kaldu jamur, sama gula. Nah, ini kita aduk rata. Nah, untuk menghasilkan tekstur yang kenyal dan enak, bukan kenyal keras ya, ini adalah saat sebelum dicampur dengan tepung tapioka. Ini saya mau mix pakai mixer, cuman saya lupa kalau mati lampu, jadi saya aduk pakai tangan aja ya. Nah, jadi semakin lama kita mengaduknya, itu menghasilkan tekstur yang enak. Dia kenyal tapi enggak keras. Nah, sebelum kalau kita campur dengan tepung tapioka, baru kita aduk-aduk lama, itu akan menghasilkan pempek yang kenyalnya keras. Nah, kalau ini kita aduk-aduk seperti ini enggak, ini hasilnya sangat enak. Nah, kunci keenakan pempek itu di sini ya, sebelum dicampur dengan tepung tapioka. Nah, ini udah susah ya jatuhnya. Nah, ini sudah siap untuk kita tambahkan tepung tapioka. Tapi kalau dia masih jatuhnya mudah, itu jangan kita campurkan dulu. Nah, ini kita aduk-aduk. Memang kalau kita pakai blender itu akan lebih cepat proses pengadukannya dan tidak memakan tenaga yang banyak. Kalau manual pakai tangan itu memang membutuhkan tenaga. Nah, ini kita aduk. Aduknya nggak perlu diaduk-aduk kenceng gitu ya, aduk-aduk aja sampai tepung tapiokanya tercampur dengan ikan. Nah, ini pegel juga berasa ya, karena ini 3 kilo ikan. Jadi biasa kita orang Palembang itu membuat makanannya pempek dan kita stok. Jadi ketika kita mau makan, kita tinggal ambil. Nah, jadi kalau pempek ini kita simpan di freezer itu bisa sampai 1 bulan. Saya pernah sampai beberapa bulan ya, tapi saya simpennya pakai ini ya, di vakum. Nah, itu lebih awet. Nah, tapi kalau dia di kulkas bawah, nah itu hanya 1 minggu. Karena lewat dari situ biasanya tekstur dari pempek itu, bagian luarnya itu suka kuning. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu pempeknya dicuci aja, lalu rebus kembali, dan itu masih bisa kita makan. Bisa kita goreng ya, atau direbus seperti itu aja kita makan, itu masih enak. Nah, ini sudah tercampur antara tepung tapiokanya. Nah, ini masih ada sisa. Kita gunakan tepung tapiokanya sebanyak 1500 dan ini masih ada sisa, ini untuk pegangan. Nah, jadi
dari adonan tadi kita ambil sebagian dan kita bentuk. Kita mau bentuk pempek lenjer atau pempek telur, terserah ya. Nah, kalau pempek telur kita siapkan telurnya bisa kita pecahkan lalu kita kocok. Nah, kalau misalnya mau murni nggak usah ditambah air, itu enak ya, telurnya enak. Nah, ada juga orang yang buat ditambahnya air. Nah, ini kita ambil. Nah, dia begitu kenyal ya, kalau kita aduknya lama hasilnya itu bagus. Begitu kita mau membentuknya itu padat, jadi enggak kebanyakan air atau lembek. Nah, kalau lembek begitu kan susah kita bentuk. Nah, ini dia padat jadi enak kita bentuknya. Nah, ini saya mau bentuk lenjer-lenjer dulu. Nanti kalau mau kita mau bentuk pempek telur itu tinggal dibentuk aja. Kalau mau lenjeran seperti ini tinggal kita langsung rebus aja. Nah, sembari kita menyiapkan pempek ini, kita siapkan air kurang lebih 4-5 liter dan kita kasih garam kurang lebih 2 sendok. Nah, kita didihkan air dan kita masukkan pempek yang sudah kita bentuk. Nah, kalau pempek telur itu nggak bisa nunggu. Jadi begitu kita bentuk, kita isi telur, harus langsung kita rebus. Karena kalau misalnya menunggu, pempeknya bisa bocor. Beda dengan pempek keriting, itu bisa menunggu, pempek lenjer bisa menunggu. Tapi kalau pempek telur nggak bisa, harus langsung direbus. Nah, pempek ini kalau misalnya kita tahu dia matang, itu pempek itu akan mengapung. Dan mengapung bentuknya akan mengembang lebih besar dari ukuran pas kita masukkan. Jadi itu tandanya dia matang. Jadi kalau untuk membentuk pempek lenjer biasanya kita pakai telenan ya. Nah, jadi kalau sudah berbentuk lenjer atau lonjong seperti itu, jadi tinggal kita angkat, kita masukkan ke dalam air yang telah mendidih. Nah, dirasa kalau seperti ini ya, bentuknya itu enggak rata ya, itu bisa kita rapikan. Nah, baru kita giling lagi di telenannya. Nah, ini sudah rapi semua ya. Nah, itu ada enggak rata seperti itu enggak apa-apa. Kita isi aja dengan telur, lalu nanti kan dijepit. Nah, bentuknya nanti akan bagus. Nah, ini kita gunakan jari telunjuk untuk membolonginya sehingga bentuknya itu nanti enggak buntet ya. Jadi agak seperti kerang. Nah, ini telur tadi. Ini saya nggak pakai air ya, telurnya langsung telur dikocok. Nah, ini kita jepit seperti ini. Nah, ini harus langsung direbus, jadi nggak bisa menunggu. Kalau menunggu dia bisa bocor. Nah, ini kita lanjutkan terus ya, kita mau membuat pempek telur sampai semua yang adonan ini habis. Nah, kalau ditutup ya, ini air rebusan ini bisa meluap, buihnya itu ya, jadi harus kita buka. Nah, itu pempeknya sudah matang. Nah, ini sisanya mau saya goreng karena request dari anak minta pempek goreng. Nah, jadi dari adonan ini langsung digoreng, saya bulat pakai sendok kecil-kecil. Nah, itu rasanya enak, silakan dicoba ya. Jadi langsung digoreng aja itu enak, nggak usah direbus baru digoreng ya. Ini beda rasanya. Jadi bentuknya itu seperti tekwan goreng ya, tapi ini teksturnya pempek. Ini sudah mulai matang bagian bawahnya. Nah, ini saya balik. Nah, ini sangat enak dicamil kayak ini ya, kayak ayam. Jadi makan seperti ini aja enak, apalagi kalau kita tambah cuka. Kalau di Palembang itu cuka seperti kuah tahu gejrot kayak gitu, cuman lebih pedas dan cabenya itu lebih halus. Kalau tahu gejrot itu kan cabenya itu kelihatan. Nah, ini pempeknya sudah matang. Nah, ini saya mau ngangkat pempek yang digoreng tadi. Jadinya banyak ya, 3 kilo ini. Nah, ini rasanya sangat enak, silakan dicoba. Nah, dirasa kalau video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share video ini sehingga banyak teman-teman yang bisa membuat pempek. Nah, ini ya, banyak pempeknya. Nah, ini pempek goreng tadi, pempek
adonan pempek yang langsung digoreng itu pasti enak, dijamin. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.